Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Pratiba Lerina dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi dengan NPM 1006031515162. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang berjudul potensi aktivitas antibakteri daun bandotan atau Agerantum conizoides terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium agnes. Manfaat dari penelitian artikel ini diharapkan untuk kedepannya senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri ini dimanfaatkan menjadi alternatif sebagai pengobatan untuk menggantikan antibiotik sehingga dapat menghindari resistensi dan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Daun bandotan yaitu merupakan tanaman yang ada di alam, merupakan tanaman liar. Nah, daun bandotan ini tuh memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional dan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti pereda demam, pereda nyeri, anti analgesik, antiinflamasi, dan sebagai antibakteri. Nah, daun bandotan ini tuh diketahui memiliki banyak sekali metabolit sekunder seperti senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid serta minyak atsiri. Kemudian daun bandotan ini tuh termasuk ke dalam suku Asteraceae. Daun bandotan itu memiliki beberapa manfaat seperti untuk menyembuhkan bau badan dan infeksi kulit yang disebabkan oleh beberapa bakteri yaitu seperti jerawat. Nah, jerawat itu merupakan disebabkan oleh adanya penyumbatan sebum pada pori-pori kulit sehingga menyebabkan sel kulit mati dan itu bisa menyebabkan jerawat. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitiannya yaitu dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan pencarian data mengenai tumbuhan bandotan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, skripsi, disertai dengan informasi yang berkaitan dengan potensi Agerantum conizoides. Nah, pencariannya dilakukan menggunakan Google Scholar dan Garuda. Kemudian situs jurnal lainnya. Nah, sumber yang digunakan itu mengenai potensi aktivitas antibakteri, daun bandotan. Kemudian dari setiap data yang diperoleh itu disatukan menjadi tabel yang mengarah pada aktivitas antibakteri dan senyawa aktif yang diduga berpotensi sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium agnes. Selanjutnya, hasil pembahasan pada review jurnal ini yaitu didapatkan screening fitokimia dari daun bandotan. Screening fitokimia dari daun bandotan bisa dilihat di tabel di sini bahwa si Agerantum conizoides atau daun bandotan ini tuh diduga memiliki senyawa aktif flavonoid dan alkaloid yang menunjukkan hasil positif. Senyawa alkaloid itu merupakan senyawa metabolit sekunder yang ditemukan pada jaringan tumbuhan. Kemudian kalau senyawa flavonoid itu merupakan senyawa golongan fenol alam yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian dari hasil pembahasan pada tabel kedua yaitu aktivitas antibakteri Agerantum conizoides. Nah, Agerantum conizoides ini tuh diketahui memiliki potensi aktivitas antibakteri yang terdapat pada tabel di samping. Nah, beberapa bakteri yang dapat dihambat oleh Agerantum conizoides itu diantaranya ada E. coli, ada Pseudomonas, ada Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, P. agnes, dan Staphylococcus epidermidis. Akan tetapi dari data tabel di samping bahwa yang lebih efektif yaitu daun bandotan bisa digunakan pada bakteri P. agnes dengan konsentrasinya 5 mg per mili. Nah, selanjutnya ada aktivitas antibakteri beberapa tanaman suku Asteraceae terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium agnes. Nah, tanaman pada suku Asteraceae itu memiliki potensi aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium agnes, seperti yang terdapat pada tabel di samping. Nah, dari data yang diperoleh bahwa si tanaman pada suku Asteraceae ini itu daun bandotan, urang-aring, daun dewa, daun beluntas dengan pengujian aktivitas antibakteri metode difusi itu diduga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dan
Selanjutnya, kadar metabolit sekunder dari daun bandotan. Daun bandotan ini diketahui memiliki kadar metabolit sekunder pada senyawa flavonoid dengan nilai konsentrasinya 2,898%. Kemudian senyawa alkaloid itu dengan konsentrasinya 45,96%. Kadar metabolit sekunder dari daun bandotan itu telah diketahui pada senyawa flavonoid dan alkaloid. Kemudian pada senyawa tersebut itu tuh diduga memiliki atau diduga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dan P. acnes. Selanjutnya, pada kesimpulan dari review jurnal ini yaitu diduga bahwa si daun bandotan ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dengan diameter zona hambat 14,7 mikrometer dan pada bakteri Propionibacterium acnes dengan diameter zona hambatnya 15,43 mikrometer. Nah, golongan senyawa yang memiliki aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan P. acnes itu terkandung pada daun bandotan Agerantum gonizoides seperti senyawa alkaloid, flavonoid, tannin, steroid, dan saponin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.